Halo semuanya, kenalin gue Kisha dari II22 dan hari ini gue bakal bahas UTS Mikro 2 yang semester genap tahun 2324. Oke, langsung aja kita mulai ke soal nomor satu. Ini tipe soal benar salah. Nah, yang pertama, yang A, terpenuhinya strong monotonicity mengimplikasikan terpenuhinya weak monotonicity, begitu pula weak monotonicity mengimplikasikan terpenuhinya local non-satiation. Nah, di sini jawabannya itu benar. Kenapa? Di sini udah gue masukin juga definisi by book-nya buat strict monotonicity dan juga local non-satiation. Jadi, strict monotonicity intinya adalah more is better than less. Atau seseorang itu pasti lebih prefer bundle yang more. Jadi, kalau misalnya di sini ada weak monotonicity, if bundle X has more of every good than bundle Y, then X is strictly preferred to Y. Gitu, seperti yang tadi gue bilang, more is better than less. Nah, ada juga yang namanya strict monotonicity, di mana dia persyaratan untuk more-nya itu lebih strict lagi daripada weak. Buat definitionnya kalian bisa baca sendiri di sini. Dan benar kalau misalnya strong monotonicity itu pasti imply weak monotonicity. Atau dengan kata lain, ketika suatu bundle itu udah memenuhi weak monotonicity, maka dia akan otomatis memenuhi strict monotonicity. Nah, terus di sini juga disebut local non-satiation. Local non-satiation itu apa? Bahasa gampangnya itu no zones of indifference atau seseorang itu nggak mungkin indifference antara suatu pilihan gitu. Mereka pasti punya pilihan gitu. Pasti ada bundle yang lebih mereka prefer daripada yang satu lagi gitu. Jadi benar kalau weak monotonicity itu pasti imply local non-satiation. Kenapa? Karena kan tadi weak monotonicity itu dia bilang um, X is strictly preferred to Y. Berarti seseorang itu pasti punya preferensi terhadap suatu hal. Di sini case-nya dia lebih prefer X daripada Y. Nah, sementara local non-satiation bilang seseorang itu nggak bakal bisa indifference. Benar kan? Berarti kalau misalnya dia weak monotonicity, dia punya preferensi, pasti dia otomatis memenuhi local non-satiation atau dia punya preferensi dan tidak indifference gitu. Makanya kenapa di sini jawabannya benar. Oke, next kita langsung ke yang B. Dalam set pilihan yang terdiri dari dua barang, fungsi permintaan Marshallian selalu lebih landai daripada kurva permintaan Hessian. Nah, di sini jawabannya salah. Kenapa? Nih, di sini landai atau curamnya suatu kurva Marshallian dan Hessian itu sangat tergantung oleh tipe goods yang mereka pilih gitu ya. Kalau misalnya normal goods, ketika harga turun, Hicksian demand function itu bakal lebih curam atau lebih inelastis dibandingkan Marshallian demand function. Atau kalau misalnya harganya naik, kebalikannya gitu ya. Dan ketika inferior goods, HDF akan lebih landai atau lebih elastis dibandingkan dengan Marshallian demand function. Jadi di sini ada em, pengaruh dari goods-nya juga gitu. Belum tentu kalau misalnya Marshalling itu selalu lebih landai atau sebaliknya gitu. Pasti kita harus lihat dulu jenis barangnya apa. Makanya statement di yang B ini dia jawabannya salah gitu. Oke, next yang C. Konsumen dengan preferensi rasional, monotonik, dan convex akan selalu membeli lebih banyak barang ketika pendapatannya meningkat. Nah, di sini dia juga salah. Kenapa? Again, tergantung barangnya. Karena ingat, kita perlu ingat bahwa di sini ada yang namanya barang inferior. Barang inferior itu apa? Barang inferior itu barang yang demand-nya akan berkurang seiring dengan meningkatnya pendapatan. Atau mungkin contohnya kayak barang-barang bekas gitu. Jadi kalau misalnya pendapatan kita naik, barang itu justru ditinggalkan, bukannya demand-nya lebih meningkat gitu. Nah, ini beda kan sama si statement yang dicek kalau membeli lebih banyak barang ketika pendapatan meningkat. Case ini akan terjadi kalau misalnya barangnya itu normal goods. Tapi kalau barangnya itu seperti barang inferior, ya salah, karena kalau pendapatan meningkat, demand pasti akan berkurang gitu. Jadi jawabannya salah ya. Oke, next untuk nomor satu yang terakhir di D,
perubahan consumer surplus bisa digunakan sebagai ukuran yang akurat dari perubahan welfare individu jika dan hanya jika perubahan consumer surplus itu sama dengan equivalent variation dan sama dengan compensating variation. Nah, di sini jawabannya dia benar. Karena equivalent variation dan juga compensating variation itu area yang ada di bawah Hicksian demand dan juga Marshallian demand gitu ya. Di Hicksian demand dia ada di antara dua harga yang sama dan area consumer surplus itu ada di bawah kurva Marshallian demand. Jadi kalau misalnya nanti ada perubahan harga, area itu akan sama hanya ketika Marshallian demand function itu sama dengan Hicksian demand function gitu. Nah, tapi ini hanya berlaku ketika income efeknya sama dengan nol gitu ya, atau quantilinear preference gitu. Jadi jawaban untuk yang D itu benar. Oke, lanjut kita ke nomor 2. Di sini soalnya itu tentang utility maximization problem dan expenditure minimization problem. Nah, mungkin di sini kita lihat dulu kalau fungsi utility yang dikasih di soal itu bukan fungsi utility yang normalnya ada gitu ya, atau yang normalnya keluar gitu. Jadi fungsinya agak kurang familiar nih mungkin buat kalian. Nah, tapi nggak apa-apa. Di sini penyelesaiannya juga eh, gampang-gampang aja. Oke, jadi di sini dia bilang fungsi utilitas dari Lucy atas barang X dan Y ditunjukkan oleh U min XY. Harga dari barang X dan Y dinotasikan dengan PX dan PY. Dan Lucy memiliki pendapatan sebesar I. Oke, yang A, apa hubungan antara barang X dan barang Y dari fungsi utilitas di atas? Substitusi atau komplementer? Berikan contohnya. Oke, jadi buat tipe fungsi yang kayak gini, yang ada U, min, gitu-gitunya, itu merupakan fungsi perfect complement. Ini kalian hafalin aja, kalau fungsi kayak gini itu namanya fungsi perfect complement. Nah, contoh barangnya apa? Contoh barangnya seperti sepatu kiri dan sepatu kanan. Kenapa sepatu kiri dan sepatu kanan? Karena nggak mungkin kalian pakai sepatu kiri doang atau sepatu kanan doang. Pasti itu akan selalu dipakai berbarengan gitu kan. Sementara mungkin barang-barang komplement lainnya seperti HP dan charger atau ya barang-barang komplement lain itu bisa aja sebenarnya mereka gunakan tanpa satu sama lain gitu. Itu jadi nggak perfect gitu komplemennya. Sementara kalau sepatu dan kiri dan kanan itu kan pasti perfect gitu ya. Oke, yang B, tuliskan Lucy's utility maximization problem. Bisakah Anda menggunakan Lagrange untuk memecahkan problem optimisasi ini? Oke, utility maximization problemnya seperti biasa sebenarnya kita tulis utility functionnya dulu, subject to, terus si budget constraint yang dia punya. Tadi dia bilang dia punya income, dan income-nya itu pasti terdiri dari harga barang X kali X, dan harga barang Y kali Y, gitu. Jadi utility problemnya ini, utility functionnya subject to budget constraint. Nah, di sini ternyata kita tidak bisa menggunakan Lagrange. Karena kenapa? Karena persamaan perfect complement ini non-differentiable. Maksudnya non-differentiable apa? Non-differentiable itu persamaannya nggak bisa diturunin. Karena kalau misalnya Lagrange kan kita nanti harus nurunin first order condition kan terhadap barang X, terhadap barang Y, dan juga terhadap lambda gitu. Nah, di sini kita nggak bisa nurunin karena fungsinya aja min X, Y gitu. Jadi dia itu non-differentiable. Ini adalah alasan kenapa kita tidak bisa menggunakan Lagrange. Oke, lanjut ke yang C. Carilah fungsi permintaan Marshallian dari barang X dan Y. Dari fungsi tersebut, bagaimana hubungan antara permintaan barang X dan harga barang X. Jadi dia minta juga hubungan antara permintaan X dan juga harga barang X dan juga permintaan barang X terhadap harga barang Y. Oke, jadi kalau seperti yang tadi kita udah bahas juga, kalau penyelesaian buat fungsi perfect complement ini agak berbeda dengan fungsi Cobb-Douglas atau yang biasanya dipelajari gitu ya. Karena di sini kita tidak menggunakan Lagrange, melainkan kita menggunakan rasio yang ada dari dua barang di sini gitu. Maksudnya rasio itu apa? Jadi sebenarnya first step-nya adalah disama denganin
X dan Y yang ada di dalam kurung ini, itu kita sama denganin dulu. Berapapun X, Y-nya. Kalau di sini kan case-nya itu X dan Y, jadi bisa langsung X sama dengan Y. Tapi misalnya kalau nanti di sini ada dua X dan Y, itu tetap dua X sama dengan Y gitu. Misalnya gitu ya, kalau misalnya nanti di soal keluarnya kayak gitu gitu. Tapi di sini karena X dan Y, kita jadiin X sama dengan Y. Nah, terus ingat juga kalau kita punya si budget constraint, yaitu PXX tambah PYY sama dengan I. Di sini, em, karena X sama dengan Y, ya, kan X itu sama dengan Y. Jadi budget constraint-nya itu akan gue ganti jadi PXX tambah PYX. Jadi di sini Y-nya itu gue ganti X nih. Y yang di sini karena X sama dengan Y, jadi X. Gitu ya. Sama dengan I. Nah, kalau udah kayak gini, X-nya yang di sini dan di sini itu dikeluarin ke sini. Gitu. Ya, dikeluarin dulu, terus nanti dikaliin PX tambah PY. Dikaliin sisa-sisanya, gitu. Nah, ini bakal sama dengan I. Nah, sebenarnya equation yang ada di sini adalah penyederhanaan dari equation ini, gitu ya. Oke, nah sekarang kita udah bisa langsung cari Marshallian demand function untuk barang X, karena langsung aja kita X sama dengan gitu. Nah, jadi kalau misalnya fungsi perfect complement jauh lebih gampang ya daripada fungsi COP12 yang pakai Lagrange gitu. Nah, ya udah kita jadiin X Marshallian demand sama dengan I per PXPY-nya turun ke bawah, jadi ada di sini gitu. Nah, karena tadi X sama dengan Y, pasti Marshallian demand function untuk Y-nya juga sama kayak X gitu. Jadi di sini bisa dilihat dia equal gitu ya, X dan Y-nya. Nah, abis itu dia minta lagi tadi hubungan antara barang X dan harga barang X dan juga hubungan antara barang X dan harga barang Y. Nah, biar lebih simple dan gampang diturunin, kita jadiin gini dulu. Jadi I-nya dikali PX tambah PY pangkat min satu. Kenapa pangkat min satu? Karena yang bawah dikeatasin, jadi pangkatnya jadi min, gitu ya. Nah, terus kita turunin aja terhadap harga dari PX, harga dari X, sorry. Nah, jadi kalau udah diturunin, kan berarti I-nya tetap sama, terus min satu yang ada di sini turun ke bawah, terus PX tambah PY itu yang ada di sini. Nah, min satunya dikurangin satu karena diturunin. Kalau diturunin kan fungsinya dikurangin satu gitu ya. Dikali satu, nah kali satu ini apa? Kali satu itu turunan dari fungsi yang ada di dalam kurung gitu. Jadi ini diturunin, kan kalau misalnya PX tambah PY diturunin terhadap PX itu kan hasilnya satu kan, karena PX-nya satu kali PX gitu ceritanya. Jadi makanya kali satu. Nah, ternyata hasilnya itu minus I per PX tambah PY pangkat 2. Di sini kenapa pangkat 2? Karena min satu jadi min 2 kan. Kalau diturunin, minusnya hilang. Jadi PX tambah PY pangkat 2. Nah, yang penting adalah lihat tanda di depan. Tandanya itu dia bilang kalau tandanya itu dia minus, berarti kita bisa interpret bahwa hubungan X dan PX bersifat negatif. Gitu. Nah, sama buat yang kedua dia minta turunan dia minta hubungan antara X dan harga Y. Sebenarnya hasilnya bakal sama aja. Nanti coba kalian sendiri kalian coba cari sendiri dengan cara yang tadi gue udah jelasin, tapi hasilnya itu akan sama dan bakal minus juga. Jadi hubungan X dan PY bersifat negatif juga gitu. Oke, next untuk yang nomor D. Misalkan saja fungsi utilitas Lucy berubah menjadi U min 2X 2Y. Carilah fungsi permintaan Marshallian dari barang X dan Y, bandingkan jawaban Anda pada poin C. Nah, oke. Kita coba cari nih di yang D, 2X sama dengan 2Y. Ya udah kita sama dengan ini dulu. Min 2X, sorry di sini harusnya 2X, 2Y. Eh, Oke, 2X, 2Y. Nah, di sini kita sama denganin 2X sama dengan 2Y yang nantinya kalau disederhanain kan bakal X sama Y. X sama dengan Y gitu.
duanya dicoret aja gitu. Nah, ya udah sebenarnya stepsnya sama banget kayak yang C. Ini budget constraint-nya, terus karena tadi budget constraint-nya berubah, kita ubah Y-nya jadi X, PY X sama dengan I, kita ubah Y-nya tadi jadi X, ya kan? Ini jadi X, terus X-nya dikeluarin, PX tambah PY sama dengan I, terus X Marshallian dan Y Marshallian sama banget kayak C. Jadi kesimpulannya apa? Ya kesimpulannya sama seperti poin C karena rasio barangnya sama, yaitu X sama dengan Y. Gitu. Oke, yang E, carilah indirect utility function dan expenditure function. Oke. Jadi, salah. Oke. Indirect utility function. Indirect utility function itu kita sama dengan ini aja. Jadi V-nya sama dengan min XY. Jadi cara untuk mencari indirect utility function-nya itu masukin eh, X Marshallian demand yang udah kita dapat dan Y Marshallian demand yang udah kita dapat ke dalam persamaan si utility-nya gitu kan. Tadi persamaan utility-nya U sama dengan min X, Y. Jadi indirect utility function-nya itu V sama dengan min ini hasil X Marshallian demand dan hasil Y Marshallian demand gitu. Dan karena dua-duanya sama, kita bisa simplify aja, yaitu V sama dengan I per PX tambah PY. Karena maksudnya min itu apa? Maksudnya itu kita mau ngambil nilai minimal dari yang ada di sini gitu. Tapi kan sebenarnya hasilnya sama kan. Jadi ya udah V sama dengan I per PX tambah PY. Ini buat indirect utility function-nya. Buat expenditure function-nya itu kebawa ke poin F nih. Jadi gimana cara cari expenditure function-nya? Nah, ingat bahwa ada inverse atau the expenditure function dari indirect utility function. Nah, caranya gimana? Kan tadi kita udah dapet nih indirect utility function. Dari indirect utility function kita cari I-nya. Karena I itu sama dengan expenditure function. Gitu cara gampangnya. Jadi kita I sama dengan berarti ini dikali silang kan. V kali PX tambah PY. Berarti expenditure function itu sama kayak utility itu sama kayak V. Jadi kalau misalnya I itu E, V itu U gitu. Kalau misalnya di expenditure minimization problem gitu ya. Jadi kita punya si expenditure functionnya di sini. E sama dengan U, PX tambah PY. Abis itu di yang F kita disuruh cari Hicksian demand function. Caranya dengan menggunakan Shepard's lemma. Karena kenapa? Karena kita taunya expenditure function gitu. Nah, dari expenditure function kita bisa pakai cara Shepard's lemma untuk cari Hicksian demand function. Nah, caranya eh, X Hicksian itu akan turunan dari E per eh, terhadap harga barang dari X gitu. Jadi kita turunin aja expenditure function ini terhadap PX, hasilnya akan U kali PX tambah PY pangkat min 1. Kenapa? Karena ini em, jadi min 1 kali 1 gitu ya. Nah, terus nanti hasilnya akan X Hicksian U per PX tambah PY. Oke, terus kita jadinya dapat si X Hexian-nya dan juga Y Hexian dan sama kayak tadi X Hexian itu akan sama dengan Y Hexian. Terus dia juga minta diturunin ke harga barang X dan harga barang Y, hasilnya ternyata juga negatif dan negatif. Jadi hubungannya negatif juga. Gitu. Oke, lanjut ke nomor 3 tentang compensating variation dan equivalent variation. Oke, jadi Lucy memiliki fungsi utilitas 8Q 1 pangkat 0,5 tambah Q2, pendapatannya ada 20, harga Q1 itu 2, sementara harga Q2 adalah 1. Asumsikan bahwa harga Q1 turun nanti menjadi 1. Nah, yang A menggunakan Lagrange, carilah quantity demanded dan utilitas pada tingkat harga lama. Oke. Jadi di sini kita disuruh pakai Lagrange untuk cari si em, quantity demanded-nya kan.
Di sini kan tingkat harga lama, berarti harga yang barang pertama itu 2, harga barang kedua itu 1, dan income-nya itu 20. Kita tulis dulu si minimization problem, si problemnya, itu kita mau minimize utility subject to budget constraint yang kita punya. P1Q1 tambah P2Q2 sama dengan income. Terus, di sini kita bikin Lagrange-nya. Lagrange itu em, utility function tambah lambda dikali dengan si budget constraint, tapi bentuknya kayak gini. I minus P1Q1 minus P2Q2. Oke, terus kita turunin dulu terhadap Q1. Kita turunin terhadap Q1, hasilnya ini 0,5-nya turun, kali 8, kali Q1. Nah, minus 0,5 itu dari mana? Yaitu 0,5 minus 1 gitu ya, karena dia diturunin jadi harus minus 1. Minus P1 lambda, karena di sini ada P1, sama dengan 0. Dah, terus kita turunin juga terhadap Q2, yaitu nanti hasilnya 1 minus lambda P2 sama dengan 0, dan turunin terhadap lambda. Kalau diturunin terhadap lambda, gampang, tinggal copy ini aja. I sama dengan P1Q1 min P2Q2 sama dengan 0. Ingat semuanya harus sama dengan 0 ya, karena first order condition. Gitu. Oke, terus step pertama adalah kita harus equate equation yang 1 sama 2 dulu. Kita sama denganin. Jadi kalau di sini kita bisa dapat PQ1 pangkat min 0,5 dari mana? Dari 0,5 kali 8. 0,5 kali 8 itu berarti jadi 4Q1 min 0,5 per P1. Gitu. Jadi dia akan sama dengan lambda. Jadi P1-nya kita turunin dan lambdanya di sini. Nah, terus yang ini kita juga bisa sama dengan lambda, yaitu 1/P2 kali lambda. Terus kalau misalnya 2 lambda ini kita sama denganin, hasilnya akan kayak gini. Dan lanjut ke bawah, kita akan dapat. Oke, kita turunin lambda yang udah kita sama dengan ini ke sini, tapi dikuadratin di dua sisinya. Jadi yang di sini kita kuadratin, yang di sini kita kuadratin. Biar apa? Biar si pangkat 0,5 ini hilang gitu. Jadi pangkat 1 nantinya kalau dikuadratin. Karena kan pangkat 0,5 ini sebenarnya akar Q1 gitu kan. Nah, oke, kita jadiin dikali 2, di pangkat 2, jadi 4 pangkat 2 itu kan 16, terus P1-nya jadi P1 kuadrat, terus Q1 0,5 jadi Q1, dan 1/P2 kuadrat. Terus, kita coba kali silang, jadi 16P2 kuadrat sama dengan Q1 P1 kuadrat. Habis itu kita cari aja Q1-nya berapa. Ternyata Q1 secara equation itu 16P2 kuadrat per P1. Habis itu kita masukin aja si tingkat harga lama ini. Jadi 16 kali 1 kuadrat per 2 kuadrat atau 16 bagi 4. Kan berarti hasilnya 4 kan. Dapatlah kita dengan Q1-nya. Terus cara nyari Q2-nya gimana? Cara nyari Q2-nya adalah I minus P1Q1 minus P2Q2 itu kan harus sama dengan 0 dari equation yang ketiga. Jadi kita masukin aja income-nya 20, P1-nya 2, Q1-nya 4, tadi kita udah dapat, kurang P1-nya 1, dan Q2 yang mau kita cari. Ternyata Q2-nya sama dengan 12. Nah, tadi kita juga disuruh ternyata nyari utility function-nya ya. Utility function-nya berarti dia itu 8 kali Q1 pangkat 0,5 tambah Q2 gitu kan. Jadi utility-nya hasilnya ini itu kan hasilnya 2. Berarti 16 tambah 12 hasilnya 28 gitu. Oke, next kita juga disuruh cari Q1 dan Q2 di tingkat harga baru nih buat yang B, ini B harusnya. Buat yang poin B gitu. Jadi kita akan cari buat di tingkat harga baru, P1-nya sekarang jadi 2. Tadinya kan, sorry, P1-nya jadi 1. Tadinya itu 2 gitu. Bakal sama hasilnya kayak gini, jadi kita masukin aja harga barunya ke
equation yang tadi kita udah dapat dari Lagrange yang panjang banget itu. Dan hasilnya Q1-nya kita dapat 16. Dengan yang cara yang sama, kita cari Q2-nya dan ternyata kita dapat Q2-nya sama dengan 4. Sekarang kita coba cari utility-nya juga. Berarti utility baru itu kan 8 kali Q Q1 16 pangkat 0,5 tambah Q2 gitu kan. Berarti ini kan bakal sama dengan 4. Jadi 32 tambah Q2-nya itu 4, 36. Utility barunya. Oke. Terus kita juga disuruh cari expenditure. Yang C, expenditure Lucy pada tingkat harga lama dengan utility lama. Tadi kita udah punya utility lama. Utility lamanya hasilnya 28 dengan cara yang sama ya. Terus kita masukin aja dia ke expenditure function yang ini. Gitu. Kita masukin P2 dan P1-nya itu dengan tingkat harga lama. Dapatlah nanti E-nya 24. Terus expenditure di harga lama dan utility baru itu sama aja kita masukin harga lama berarti Q1-nya P1-nya masih 2 dan P2-nya 1. Sementara utility baru itu kita pakai quantity di poin yang B gitu. Kita punya quantity yang baru. Jadi kita masukin aja di utility functionnya kan tadi kita udah dapat utility function yang baru gitu. Dan expenditure-nya masukin ke rumus ini, yaitu 36 utility-nya kali 1, si P2-nya sekarang udah, P1-nya juga udah jadi 1, dan hasilnya nanti 32, gitu. Terus yang E, kita disuruh cari expenditure harga baru dan utility lama. Berarti harga barunya sekarang P1 udah turun jadi 1, dan utility-nya itu masih dengan quantity yang lama. Nah, utility lama itu angkanya 28. Dan kalau kita masukin ke expenditure function, kita akan dapat 12 gitu. Nah, poin C, D, E ini akan useful buat kita untuk cari equivalent variation dan juga compensating variation. Equivalent variation itu apa? Jadi equivalent variation itu mengukur perubahan pendapatan yang dibutuhkan untuk membuat konsumen merasa setara dengan kesejahteraan mereka sebelum perubahan harga, seperti yang akan mereka rasakan setelah perubahan tersebut. Jadi intinya ini, sebelum perubahan harga seperti yang akan mereka rasakan setelah perubahan tersebut. Kalau misalnya kalian bingung dengan definitionnya, ingat aja kalau kalau equivalent variation itu kita tarik budget line yang lama ke indifference curve yang baru, dan besar pergeserannya itu akan sejumlah equivalent variation. Nah, di sini kita akan langsung masukin implikasi dari soalnya. Dia kan case-nya harganya itu turun. Yang awalnya P1 itu 2, jadi P1-nya sebenarnya 1, gitu kan. Jadi berarti kita gambar dulu nih budget line pertama dan indifference curve pertama, yang warna hitam di sini, poin A. Nah, kalau misalnya harga turun, otomatis budget line kita akan semakin besar, karena kita akan semakin punya lebih banyak budget gitu, kalau misalnya harganya turun, gitu ya. Jadi, karena purchasing power kita lebih meningkat dan kita jadi bisa beli lebih banyak barang, makanya budget lainnya rotates outward gitu ya ke yang hijau. Yang hijau itu budget line baru dan indifference curve baru. Ya. Nah, di sini kalau misalnya kita mau cari equivalent variation, itu tarik budget line lama ke indifference curve baru. Berarti kita tarik nih yang hitam ini ke indifference curve yang baru, ke indifference curve yang hijau. Nih, yang merah ini itu merupakan hasil penarikan dari budget line lama ke indifference curve baru. Nah, ternyata kalau misalnya kita mau tarik budget line lama ke indifference curve baru, itu kan berarti kita mau tahu harga lamanya. Kenapa? Karena budget line-nya budget line lama, jadi harga lama, dan utility-nya baru, karena ada di indifference curve yang baru, gitu. Nah, jadi kita tinggal cari aja rumus dari equivalent variation itu, expenditure function ketika harga lama dan utility baru atau garis yang merah ini, harga lama utility baru, ini itu poin C, gitu ya, dikurang dengan garis hijau nih. Karena pergeserannya ini yang kita mau lihat. Dikurang dengan expenditure di harga baru dan utility baru.
gitu. Tadi kita udah dapat si ini, harga lama utility baru dari poin D, dan kita bisa dapetin ini dengan kita cari sendiri aja. Tadi utility baru itu kan 36 kita udah dapat. Nah, expenditure functionnya itu 36 kali satu kurang 16 1 1 gitu ya. Hasilnya itu akan 20. Jadi equivalent variationnya itu 32 kurang 20 sama dengan 12 gitu. Oke, lanjut. Sekarang kita ke compensating variation. Nah, ini sebenarnya kebalikan dari equivalent variation. Jadi, compensating variation itu mengukur perubahan pendapatan yang dibutuhkan untuk membuat konsumen merasa setara dengan kesejahteraan mereka setelah perubahan harga seperti sebelum perubahan tersebut. Atau kalau misalnya kalian bingung, ingat aja kalau compensating variation itu kita tarik budget line yang baru ke indifference curve lama dan besar pergeserannya itu akan compensating variation. Nah, sama kayak tadi stepnya, kita gambar dulu budget line yang lama dengan indifference curve yang lama. Terus yang lama itu yang warna hitam. Terus karena budget kita eh, harganya turun, berarti kan budget line kita bakal rotate outward gitu. Yang hijau ini itu merupakan harga baru, utility baru gitu. Nah, kalau misalnya compensating variation, kita tarik budget line baru ke indifference curve lama. Berarti kita tarik yang hijau-hijau ini ke ke indifference curve yang hitam. Jadi kita cari persimpangannya gitu. Nah, garis biru ini merupakan hasil penarikan budget line baru ke indifference curve lama. Gitu ya. Jadi, eh, garis yang biru itu harga baru. Kenapa? Karena budget line-nya budget line baru, tapi utility lama. Kenapa? Karena indifference curve-nya lama. Gitu. Jadi, gimana sih cara nyari CV? Ini belum diganti. Harusnya CV. Nah, kalau cari CV itu lihat aja yang kita butuhkan kan berarti gap antara ini kan. Yang hijau dulu itu apa? Expenditure function ketika harga baru dan utility baru dikurang dengan garis biru atau expenditure harga nilai expenditure ketika harganya baru karena budget line baru dan utility-nya lama. Ini maksudnya utility-nya nggak aksen ya. Utility-nya lama. U0. Nah, jadi CV, oke. Jadi CV-nya adalah, ini 20 nih, karena tadi kita udah dapat dari yang di sini kita hitung. Kalau misalnya harga baru dan utility baru, 20, dikurang dengan expenditure ketika harga baru dan utility lama, atau dari poin E, gitu. Jadi kita dapat, di poin E dapat 12, jadi compensating variation-nya itu sama dengan 8, gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 4, nomor yang terakhir. Ini tentang revealed preference. Oke, jadi di sini dalam 4 hari berturut-turut, Vanessa memiliki tingkat pendapatan tertentu dan menghadapi pilihan untuk mengonsumsi bundles of goods yang terdiri dari kombinasi biskuit, barang satu, dan keju, barang dua. Berbagai tingkat harga yang dihadapi, begitu juga bundles yang sesungguhnya dipilih oleh Vanessa ditunjukkan pada tabel di bawah ini dengan simbol X. Oke. Jadi di sini gue jelasin dulu kalau ini itu berbagai tingkat harga gitu ya. Di yang sebelah kiri itu buat harga buat barang satu dan yang sebelah kanan itu harga buat barang dua. Jadi misalnya kalau harganya barang satu itu satu dan harga barang dua itu dua, Vanessa bakal pilih bundle yang mana nih? Apakah A, yaitu barang satunya satu dan barang duanya tiga, ataukah B, barang satunya dia bakal beli dua, atau barang duanya beli dua, dan lain-lain gitu ya. Jadi ada tingkat harga yang bermacam-macam dan juga bundles berapa banyak yang dia akan beli gitu. Nah, step pertama, kalau misalnya kita ketemu soal revealed preference, itu kalian harus cari dulu pengeluaran dia itu sebenarnya berapa gitu. Di sini gue udah masukin semua. Caranya gimana? Gampang banget, tinggal barang satu, kuantitinya itu kan satu, dikali harga barang satu. Berarti kan jadi satu. Terus barang dua itu ada tiga, tiga kali satu.
Jadi 1 tambah 3 sama dengan 4. Gitu terus, 2 kali 1 sama dengan 2, 2 kali 1 sama dengan 2, sama dengan 4. Misalnya contoh lain yang F nih, 3 kali 1 sama dengan 3, 3 kali 1 sama dengan 6, semuanya kayak gitu. Oke, jadi kita bisa dapat nih, oh dia spend 4, oh dia spend 7, oh dia spend 8, dan seterusnya. Gitu. Oke, sebelum kita lanjut tentang dia pilih mana, kita ke soal A dulu, yaitu definition dari weak axiom of revealed preference. Jadi kalau warp ini, definitionnya by book, itu ini, udah gue attach juga. If a bundle X1, X2 is purchased at price P1, P2, and a different bundle Y1, Y2 is purchased at prices Q1, Q2, then di sini tandanya P1Y1, P2Y2 itu tidak diprefer dibandingkan P1X1, P2X2. Atau ya P1X1 lebih diprefer daripada Y. Maksudnya apa? Kalau misalnya kita di sini kita case-nya kita pilih X gitu. Nah, if Y bundle is affordable when X bundle is purchased, then when Y bundle is purchased, X bundle must not be affordable. Maksudnya gimana? Warp itu mau bilang kalau apapun situasinya, kita akan selalu pilih um, bundle X. Kalau sewaktu-waktu kita pilih Y, itu berarti X-nya itu nggak affordable atau kita nggak mampu buat beli X gitu. Makanya pilih Y. Tapi selama kita mampu pilih X, kita akan selalu pilih X gitu. Definition ini sangat penting buat kita akhirnya bisa eh, menyelesaikan masalah si warp dan starp di revealed preference. Oke, kita balik lagi ke atas. Karena yang B ditanyakan apakah dia memenuhi warp. Pertama kita harus analyze dulu kalau ketika harganya 1 dan 1, dia itu pilih bundle B atau harga barangnya 2 dan harga barang satunya 2 dan harga barang duanya 2. Sorry, jumlah barang satunya 2 dan jumlah barang duanya 2. Kita tulisnya gimana? Kita harus simplify dan conclude kalau dia pilih B, revealed preferred, R ini revealed preferred terhadap ACE. Kenapa ACE doang? Kita harus lihat nih. Ketika dia pilih B, B itu kan harganya 4, ya kan? Nih, B itu harganya 4. Berarti dia sebenarnya bisa aja pilih suatu pilihan yang mm, sama dengan atau kurang dari 4 gitu. Atau dengan kata lain, dia bisa afford A karena dia sama dengan 4, dia bisa afford C, dia bisa afford E. Nah, D ini dia nggak bisa afford F juga karena dia lebih besar dari 4 gitu. Makanya di sini B is revealed preferred to A, C, E. Oke, yang kedua, ketika harganya 1 dan 2, dia itu pilih bundle D. Berarti dia sebenarnya mampu afford suatu bundle lain yang sama atau lebih kurang dari 6. Berarti kita bisa tulis D itu revealed preferred dibandingkan B karena dia 6, C karena dia 5, E karena dia 5 gitu. Si F dan A itu dia nggak bisa karena dia lebih dari 6 gitu ya. Makanya D is revealed preferred to B, C, dan E. Oke, dah kita lanjut ke yang ketiga dulu. Yang ketiga, ketika harganya 2 dan 2, dia pilih bundle F. Berarti dia itu sebenarnya mampu afford atau F is revealed preferred to A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. Dia sebenarnya mampu afford semuanya, tapi dia pilih yang F. Gitu. Dan yang terakhir, di harga 8 dan 2, dia pilih bundle A. Di mana dia sebenarnya mampu afford E doang. Yang lain dia nggak afford karena semuanya lebih besar dari 14. Jadi kita cuma bisa tulis A revealed preferred to E. Nah, di sini ini kita ignore ini dulu ya. Ignore, nggak usah anggap ini ada. Nah, ini itu semua menyatakan kalau dia memenuhi kok warp.
Kenapa? Karena kuncinya kalau mau lihat warp, kita lihat aja ada nggak perbandingan yang kebalik. Maksudnya apa? Di sini dia bilang B revealed to A, C, E. Ada nggak yang bilang A revealed to B? Atau ada nggak yang bilang C revealed to B? Atau ada nggak yang bilang E revealed to B? Kalau ada, berarti dia eh, nggak memenuhi warp. Tapi nggak ada kan? Gitu. Jadi sama kayak yang lain. Dia bilang D itu reveal to B, C, E. Ada nggak yang bilang B lebih dipilih dibanding D? Ada nggak yang bilang C lebih dipilih dibanding D? Atau E dipilih dibanding E? Nggak ada gitu kan. Semuanya sesuai. F reveal to A, B, C, D, E. Nah, F itu belum ada loh di atas-atas ini. Berarti ya nggak apa-apa juga kalau dia bilang F lebih di prefer daripada semuanya. Dan A prefer to I itu ya belum ada juga yang bilang kalau E revealed prefer to A. Nggak ada kan? Nggak ada yang kebalikan. Jadi semua ini itu benar dan memenuhi warp gitu. Karena semuanya ketika semuanya mampu di afford, dia tetap pilih hal yang konsisten. Jadi warp itu kata kuncinya konsisten gitu ya. Oke, kita sekarang lanjut ke yang C. Kita disuruh jelasin tentang SARP. Nah, SARP ini lebih strict dibandingkan WARP gitu ya. SARP itu bilang, if X1, X2 is revealed preferred to Y1, Y2 either directly or indirectly, and Y1, Y2 is different from X1, X2, then Y1, Y2 cannot be directly or indirectly revealed preferred to X1, X2, atau dia harus transitif. By the way, indirect tuh maksudnya gini ya, kalau misalnya kita A revealed prefer to B dan B revealed prefer to C, berarti A itu revealed prefer to C. Ini namanya indirect gitu. Oke, jadi mungkin cara gampang buat nyari SARP itu kita urutin aja. Nah, kalau yang kalian lihat di sini tadi, ini tuh urutan yang gue bikin buat si case ini gitu. Semakin dia ke kiri, itu semakin preferred. Jadi gini ngurutinnya. Pertama kan dia tadi tuh dia bilang nih, kalau F lebih di prefer dari semuanya. Pokoknya F harus paling di prefer. Kita bisa bilang kenapa kita bisa bilang dia paling di prefer karena ya dia lebih preferred dibandingkan semuanya gitu. Jadi paling kiri atau paling preferred itu F. Terus kita coba dari atas nih. B itu revealed preferred dari A, C, E. Oke, kita taruh misalnya B di sini. B, A, C, E. B kan lebih di prefer. Terus D, oh ternyata D itu lebih di prefer daripada B. Berarti kita tulis D itu di depan atau duluan daripada B. Lebih kiri daripada B, gitu kan. Terus yang ini tadi udah, dan sekarang A prefer to E. Ya udah kita tinggal bikin A prefer to E. Sebenarnya kita nggak ada information kan tentang C. Apakah C itu lebih preferred daripada E atau C lebih preferred daripada A. Dan ya itu juga nggak kita butuhkan gitu. Yang penting adalah oh ternyata kita bisa nih mengurutkan semua ini dan urutannya rapih gitu, nggak ada yang tumpang tindih satu sama lain. Jadi dia sebenarnya memenuhi SARP gitu, karena dia bisa diurutkan. Nah, contoh yang nggak bisa diurutkan itu kayak gimana? Misalnya di sini dia bilang kalau D itu lebih salah B itu lebih di prefer daripada D. Kan berarti kita bakal bingung nih, naruhnya bakal di mana gitu. Atau urutannya itu bakal nggak jelas gitu ya. Atau kayak dia tiba-tiba bilang kalau B itu lebih di prefer daripada F. Loh, kan harusnya F itu udah lebih di prefer dibanding semuanya gitu. Jadi intinya kalau misalnya kita mau cari SARP, coba diurutin. Kalau ada yang tumpang tindih atau rancu gitu ya, kayak harusnya kan nggak kayak gini gitu. Itu berarti dia nggak memenuhi SARP. Tapi di case ini, karena kita bisa mengurutkannya, berarti dia memenuhi SARP gitu. Tidak ada pilihan yang melanggar aturan gitu ya. Nah, kesimpulannya apa? Jadi berdasarkan pilihan yang konsisten yang dibuat oleh Vanessa, dapat disimpulkan bahwa Vanessa itu rasional karena memenuhi warp and SARP. Nah, karena Vanessa itu konsisten dan tidak melanggar warp and SARP, sangat mungkin untuk merepresentasikan preferensi Vanessa dalam suatu fungsi utility. Karena tadi di yang ditanyain mungkin apa enggak buat merepresentasikan preferensinya di fungsi utilities, ya karena dia memenuhi warp and SARP pastinya sangat mungkin gitu ya. Jadi ini soal tentang si revealed preference.
Oke, itu dia pembahasan dari soal UTS Mikro 2 semester genap 2324. Semoga bermanfaat and good luck buat ujiannya. Thank you.